Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memeriksa kapal perusak barunya dan meninjau uji coba rudal jelajah yang ditembakkan dari kapal perang. Kantor Berita Pusat Korea Utara mengatakan dalam kunjungannya di galangan kapal Pelabuhan Barat Nampo, Kim Jong-un mengawasi langsung uji coba rudal dari kapal perusak Chohyeon berbobot 5.000 ton. Media pemerintah Korea Utara menyebut kapal itu dirancang untuk menangani berbagai sistem senjata, termasuk senjata anti udara dan anti laut, serta rudal balistik dan rudal jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Kim mengatakan kapal tersebut merupakan simbol kemampuan Angkatan Laut Korea Utara. Saudara, merespons inisiatif Indonesia menjadi mediator peran Iran, Duta Besar Iran menegaskan Iran tidak menerima negosiasi dalam perang ini. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi memastikan Iran tidak akan menerima mediasi dengan Iran, Amerika, dan juga Israel, saudara. Duta Besar Iran bilang tidak percaya dengan negosiasi dalam bentuk apapun. Pasalnya, serangan tetap diluncurkan ke Iran setelah proses negosiasi. Sikap tegas tersebut disampaikan Duta Besar Iran dalam acara doa bersama dan penandatanganan petisi solidaritas kemanusiaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد. به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم. به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Indonesia ingin mengambil peran menjadi mediator bagi ketiga negara yang berkonflik saat ini, Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Usai bertemu dengan Presiden dan Wapres terdahulu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap dirinya telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran. Indonesia menyesalkan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Indonesia menekankan pentingnya kembali ke meja perundingan dan Indonesia siap menjadi mediator untuk menurunkan eskalasi. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf usai menghadiri buka puasa bersama Presiden Prabowo kemarin yang juga mengundang ulama dan tokoh ormas Islam mengungkap betapa pentingnya Indonesia menggunakan semua peluang untuk mendorong dialog, termasuk memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Trump memperjuangkan perdamaian. Beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam keberadaan Indonesia di dalam BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung. Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna menilai tawaran Indonesia untuk menjadi mediator bagi Iran dan Amerika kurang tepat. Indonesia menurutnya bisa mengambil peran dengan negara-negara yang tidak berkonflik seperti Rusia dan Tiongkok. Posisi Indonesia secara langsung masalah perang Amerika-Iran ini nggak ada. Posisi walaupun kemudian siap jadi mediator, jadi penengah. Mediator apa ininya? Kalau sebagai mediator, yang tadi disampaikan tadi oleh rekan saya tadi, ya mediator pada negara-negara yang tidak mendukung langsung Amerika itu. Oke.
Sudah 7 hari perang berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat Israel sejak perang terjadi Sabtu lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat berujar diprediksi perang ini akan terjadi 4 hingga 5 minggu ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan berangkat ke Teheran, Iran bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk misi perdamaian. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Ijmi Jimli Asyidiki setelah menghadiri pertemuan tokoh Muslim dengan Presiden di Istana pada Kamis malam. Kunjungan ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan meredam ketegangan, menyusul serangan militer terhadap Iran oleh pihak yang didukung Amerika Serikat. Jimli bilang Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan berangkat ke Teheran, Iran bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk misi perdamaian. Sambil tadi putus Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia, artinya apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Lupa saya, Perdana Menteri atau Presiden tadi ya? Pakistan. Presiden Pakistan. Nah, mereka akan sama-sama pergi. Nah, bayangkan bahwa peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, ya kan, penting sekali untuk mengajak damai, walaupun mungkin peluangnya kecil. Pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamdani menjelaskan, 32 WNI akan dievakuasi secara bertahap. Pada tahap pertama, warga negara Indonesia diperkirakan tiba di Indonesia pada 9 atau 10 Maret. Pemerintah menyusun skenario evakuasi melalui Azerbaijan. Namun skenario evakuasi akan disesuaikan dengan dinamika perang di lapangan. Pemerintah mencatat 329 warga Indonesia saat ini masih berada di Iran. Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Sementara itu, saudara, 299 warga Filipina yang dipulangkan dari Timur Tengah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Ninoy Aquino di Pasay City pada Kamis waktu setempat. Mereka tiba di Filipina dengan penerbangan dari Dubai. Warga yang dipulangkan adalah pekerja migran Filipina dan juga pelancong. Mereka tiba di Filipina setelah gelombang pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh penutupan wilayah udara di wilayah Timur Tengah. Setelah Israel dan juga Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan terhadap Iran. Saudara, Iran terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal